Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih kalau sore ini kita dapat ibadah hari Minggu di rumahnya Bapak Ruswiono di Semarang. Puji Tuhan atas temannya. Haleluya. Mari kita puji Tuhan, kita masuk ke penyembahan dengan pujian Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Mari kita sembah Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kutinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia,
Tuhan Yesus, sore hari ini kami datang kepadamu ya Allah. Kami bersyukur karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami sungguh luar biasa. Engkau Allah kami yang senantiasa memelihara kami. Engkau Allah kami yang senantiasa memberikan berkat yang cukup bagi kami ya Tuhan. Tuhan juga memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk kami bisa menjalani kehidupan ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang selalu ada di tengah-tengah kami, memimpin kami, memberkati kami senantiasa. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang berkarya untuk hidup kami. Paksakan kehendak-Mu untuk hidup kami ya Tuhan. Dan ajarilah kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sore hari ini Tuhan, kami sungguh menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ibadah di hari Minggu ini Tuhan. Kami menyerahkan akan segala pimpinan Tuhan, kuasa dan kemuliaan Tuhan, kiranya Tuhan turunkan untuk kami. Dan biarlah suasana surga yang ada di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, Pendeta Billy Mande Tuhan, Kau berkenan mengurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan kiranya apapun yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Roh-roh jahat Tuhan singkirkan. Darah Tuhan Yesus menyucikan hati, menyucikan pikiran kami, tubuh kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Darah Tuhan Yesus membentengi kami. Dan darah Tuhan Yesus yang melepaskan kami dari segala macam sakit penyakit, segala macam mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah sore hari ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan berkat Tuhan kiranya tercurah untuk kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang akan menyaksikan, merasakan, dan mengikuti ibadah sore hari ini, Tuhan berkenan memberkati mereka. Tuhan memberikan hati untuk setia dalam mendengarkan akan sabda Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini adalah hari kebahagiaan keluarga besar kami, bahwa kami boleh sampaikan, kami boleh saksikan ada 2 keluarga kami yang saat ini melakukan lamaran. Dan itu adalah lamaran pernikahan adik dan sepupu kami. Itu adalah suatu kebahagiaan kami dan kita merasakan sukacita dan sukarianya. Mari kita puji Tuhan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukanlah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukanlah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh kita bersukacita dan sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan dengan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Bapa kami dalam sorga, terima kasih pada sore hari ini kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan. Kami Tuhan adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan yang selalu hanya bisa berharap kepadamu. Kami tidak dapat melakukan segala sesuatunya tanpa campur tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu Kau kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami mungkin belum melihat ada hal-hal yang Tuhan jawab dari doa kami, tapi sore hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekalipun Tuhan mungkin belum menjawab setiap doa dari jemaat-Mu Tuhan, tapi kami percaya ada damai sejahtera yang besar yang Engkau sudah berikan bagi kami Tuhan, agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami Tuhan berdasarkan kemurahan-Mu, berdasarkan pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Sore hari ini ya Tuhan, berfirmanlah atas hidup kami, buka mata hati dan pikiran rohani kami, khususnya bagi jemaat Tuhan di Sentul dan di IPM Tuhan. Kasih karunia-Mu menyertai kehidupan mereka semua. Begitu juga kami yang ada di saat ini di tempat ini Tuhan, di Semarang ini Tuhan, kota di mana Tuhan tempatkan kami, untuk sama-sama kami dapat melihat kuasa-Mu Tuhan terjadi Tuhan, khususnya bagi di rumah Om Yono Tuhan pada sore hari ini. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Lewat tempat ini Tuhan, kami memuji-muji kebesaran-Mu. Lewat tempat ini Tuhan, kami menaikkan tangan kami ke sorga. Artinya kami mengandalkan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah atas hidup kami Tuhan. Buka mata hati dan pikiran rohani kami, agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar lewat firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Urapan Allah turun atas hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Belas kasihan-Mu turun atas kami semua pada sore hari ini. Nama Yesus dipermuliakan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat sore buat kita semua. Kita melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika saudara memberikan diri untuk hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memakai hidup saudara. Hidup saudara akan dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita berani mempertaruhkan hidup kita di dalam Tuhan. Ada banyak orang mencari Tuhan, ya, tapi ada banyak juga di dalam orang mencari Tuhan, ada banyak kekecewaan karena mereka belum bertemu dengan Tuhan. Bagian kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa setiap apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan pasti berhasil. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Ini sebuah kepastian, saudara. Kenapa? Setiap kepastian dan keyakinan yang ada di dalam diri kita itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tapi saya nggak kesana. Kita akan sama-sama baca di dalam satu ayat. Sebelumnya saya akan berikan judul dari tema khotbah atau renungan kita. Takut akan Tuhan adalah sukacitaku. Haleluya. Takut akan Tuhan adalah sukacitaku. Kita buka di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat 12. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan. Ayat ini lucu, saudara. Kenapa saya katakan lucu? Karena ayat ini mengandung sebuah pengertian bagaimana waktu kehidupan kita sekolah dulu. Kalau dulu kita sekolah, ya, kebetulan di sini ada bapak guru dan ibu guru. Waktu sekolah kita itu
waktu bapak guru sama ibu guru ada di dalam kelas, semuanya kayak baik-baik semuanya, ya kan? Semuanya seperti orang murid-murid yang semuanya baik-baik. Tapi ketika bapak guru dan ibu guru nggak ada di kelas, apa yang terjadi? Ya, yang nakal ya masih nakal, yang berbuat ini berbuat itu, ya kan? Yang godain temennya, yang celakakan temennya, ada saja ya. Tapi kembali lagi, ayat ini menjelaskan kepada kita bukan seperti murid-murid di zaman kita TK, SD, SMP, SMA. Ya, kehidupan iman di dalam iman Kristen, ya, kita harus bisa meyakinkan sekalipun tidak ada pendeta, sekalipun tidak ada hamba Tuhan, Tuhan yang akan memperhatikan jemaat Tuhan. Kenapa? Karena di sini dikatakan seperti ini, kamu senantiasa taat, ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi ketika pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mentor daripada yang mencatat ini, yaitu Rasul Paulus, seorang mentor bagi beberapa hamba-hamba Tuhan atau jemaat Tuhan pada waktu itu, ya, di kota Efesus, ya. Dia ini menjelaskan kepada jemaatnya bahwa kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Apa sih yang penting dari keselamatan? Coba, kalau kita bisa renungkan di dalam diri kita, yang penting di dalam keselamatan itu apa? Kalau ayat ini menjelaskan bahwa ketekunan. Hidup tekun di hadapan Tuhan itu akan membawa kita kepada keselamatan, saudara. Amin. Sekalipun tidak dilihat oleh hamba Tuhan, sekalipun kita ini masih gereja yang jalan-jalan, sekalipun kita ini jarang kita bertemu satu dengan yang lainnya. Kalau di ibadah kita sepertinya baik-baik saja, tapi ketika kita di luar ibadah, kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi sore hari ini penjelasan firman Tuhan menjelaskan kepada kita seperti ini, saudara. Kamu mengerjakan pekerjaan tentang keselamatan, ya, dengan takut dan gentar. Nah, hidup takut akan Tuhan itu penuh dengan sukacita, saudara. Kalau saudara dan saya hidup takut akan Tuhan, itu penuh dengan sukacita. Nggak ada yang namanya kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan itu merasa tertekan, nggak ada. Nggak ada, saudara. Saya berani yakinkan. Kenapa? Karena setiap orang-orang yang takut akan Tuhan, hidupnya itu diberikan pilihan-pilihan yang memuliakan nama Tuhan. Tidak lagi pilihan-pilihan di dalam tekanan-tekanan kehidupan, saudara. Ya, kalau orang yang masih ada tekanan di dalam kehidupan, ya, artinya orang tersebut, satu, hubungan hidup pribadinya dengan Tuhan belum beres. Yang kedua, hubungan hidup pribadinya dengan sesama belum beres. Tapi ketika kita memiliki takut akan Tuhan, ya, yang disertai dengan ketaatan, ketekunan, saudara, yakinlah, ya, kehidupan kita itu semakin bersukacita. Dari hari ke hari kita bersukacita. Kenapa? Karena inti dari setiap pertemuan ibadah itu adalah sukacita. Kalau saudara suka beribadah kepada Tuhan, tapi saudara tidak ada sukacita di dalam hati, artinya saudara belum beres di dalam Tuhan. Haleluya. Tapi kalau saudara memiliki sukacita, ya, sekalipun kita ibadahnya masih nemplak-nemplok seperti ini, kadang-kadang minjem tempat ini, kadang pinjam tempat itu, ya, kadang-kadang seperti ini kita harus bertemu di dunia maya seperti ini. Tapi kalau saudara punya sukacita, saudara punya roh takut akan Tuhan, sukacita tetap ada di dalam hati, sekalipun kita jarang bertemu, saudara, bersama dengan jemaat Tuhan. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan disentuh, ya, Tuhan tetap berkati dalam segala keberadaan kita. Kita mungkin jarang ketemu, tapi percayalah, ketika kita ada di dalam ketekunan yang sama untuk mengerjakan keselamatan yang sama, yakin dan percayalah, Tuhan pasti mengerjakan juga di dalam diri saudara dan di dalam diri saya sukacita yang besar, yaitu Roh Kudus yang mengerjakan itu semua. Saudara yakin dan percaya, ketika kita ada di dalam Tuhan, pasti ada sukacita. Amin. Haleluya, haleluya. Karena Roh Kudus akan terus membawa kita kepada pengertian-pengertian yang baru, saudara.
Ya, kalau pengertian yang lama Tuhan sudah bawa, Tuhan sudah bukakan, Tuhan sudah singkatkan. Mari, jangan lupa bahwa kita menghadapi kehidupan yang ke depan. Kita nggak menghadapi kehidupan yang belakang. Kehidupan yang depan itu masih ada hal-hal yang Tuhan siap bukakan buat kita semua. Saudara, haleluya. Kenapa? Karena Tuhan mau membuat hidup kita bertumbuh. Orang kalau kita melihat tanaman, kalau bertumbuh itu ada tanaman yang bertumbuhnya itu dia lebih dulu membuat akarnya sampai kuat. Makanya dia tunasnya itu mungkin kecil, ya. Tapi kalau sekalipun tunasnya kecil, ya, pertumbuhannya sepertinya lambat. Tapi dia mencari akar dulu sampai dia mendapatkan air yang benar-benar menjadi kepastian untuk dia bisa bertumbuh, maka tunasnya itu lambat lawan dia akan besar. Nah, kembali lagi sama seperti rohani hidup kita, saudara. Ya, ketika kita mengalami masalah, kita mengalami pencobaan, kita mengalami kesukaran dalam hidup ini, ada jalan yang tertutup. Saudara, yakin dan percayalah bahwa sekarang saudara sedang dibawa sama Tuhan untuk bertumbuh dulu ke bawah, saudara. Haleluya. Ketika saudara mengalami tekanan kehidupan ini, yakin dan percaya bahwa saudara sedang dibawa Tuhan, sedang menghadapi, ya, akarnya sedang mencari air yang banyak, saudara, di bawah sana. Tapi ketika ada saatnya, ketika Tuhan tumbuhkan tunas itu, maka dia akan, sekalipun ada badai apapun, saudara, yakin dan percayalah, kita akan tetap kokoh, kita akan tetap kuat. Kenapa? Karena akar kita itu sudah kuat di bawah. Amin. Nah, kembali lagi, saudara, yakinkanlah, saudara, ya. Di sini dikatakan, ayat ini menjelaskan kepada kita, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Amin. Jadi kehidupan takut dan gentar ini yang sedang dilihat sama Tuhan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Apakah kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar? Sekalipun tidak ada yang melihat, sekalipun tidak ada yang menilai, sekalipun tidak ada yang memperhatikan, tapi ada sebuah mata yang selalu memperhatikan saudara dan saya. Amin. Yaitu mata Tuhan. Dia akan tetap tertuju kepada kehidupan pribadi kita. Ada saatnya kita lemah, tapi percayalah, ada saatnya juga kita akan menjadi kuat. Kita akan bertumbuh di dalam Tuhan, kita lebih mengasihi Tuhan ke depan sana, saudara. Mungkin saya tidak tahu pergumulan saudara, tapi yakinlah hanya Tuhan yang tahu pergumulan saudara dan saya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, Engkau melihat isi hati kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Segala kegentaran kami, segala tekanan hidup kami, Tuhan, segala masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan, kami percaya, Tuhan, Engkau sudah membawa kami, mengarahkan hidup kami kepada kerendahan hati kami di hadapan-Mu, Tuhan, untuk kami menemukan pribadi-Mu lewat firman Allah yang hidup. Ketika kami hidup takut akan Engkau, Tuhan, maka Engkau sudah memberikan sukacita di dalam hidup kami, untuk kami dapat melakukan segala aktivitas kami berdasarkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Berkati setiap telinga yang mendengar, berkati setiap mata yang memperhatikan, berkati setiap hati yang memiliki hati kepadamu, ya Tuhan, agar semua perkara yang kami hadapi, Tuhan, di akhir-akhir ini, Tuhan, yang membuat kami takut dan gentar, itu semua Kau ganti dengan sukacita yang besar yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kami percaya hanya kekuatan daripada Allah Roh Kudus itu yang akan mengangkat hidup kami, menghibur kami, menolong hidup kami, sampai pada akhirnya Engkau mendapati kami tetap setia di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan akan syukur sore ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat sore. Berdoakan kami. Sebentar lagi kami akan kembali ke Jakarta. Puji Tuhan. Terima kasih buat Om Yono dan Tante yang sudah memberikan kesempatan. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati. Tuhan berkati.